Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya usia kita hampir tiba kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di dalam menjelang ibadah di bulan Ramadan, lahir dan batin kita sudah siap atau sudah mempersiapkan diri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Hadirin jamaah dimanapun berada, alhamdulillah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan ibadah yang kita tunggu-tunggu, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan. Kalau kita mengelompokkan manusia di dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan, maka akan terkelompokkan menjadi 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok yang merasa terganggu, tidak nyaman dengan datangnya bulan Ramadan. Artinya kelompok ini secara keimanan belum siap, tidak siap, bahkan merasa terganggu. Merasa terganggu aktivitasnya, merasa terganggu kegiatan sehari-harinya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang biasa-biasa saja. Kelompok ini berpikir bahwa bulan Ramadan itu adalah hal biasa, akan datang setiap tahun. Sehingga kelompok yang kedua ini ketika berpikirnya seperti itu, maka menyikapinya pun biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang menonjol atau seperti biasanya saja dia lakukan. Membaca Al-Qur'annya pun sama seperti itu, termasuk amalan-amalan yang lain. Jadi kelompok ini biasa-biasa saja. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berbahagia. Kelompok yang ketiga ini begitu bahagianya menghadapi datangnya bulan Ramadan. Tradisi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat 6 bulan setelah meninggalkan bulan Ramadan dipergunakan untuk melakukan muhasabah, dilakukan untuk melakukan mutabaah, evaluasi, introspeksi. Dan 6 bulan menjelang bulan Ramadan dipersiapkan untuk
menghadapi kegiatan aktivitas di bulan Ramadan dipersiapkannya sangat luar biasa sekali, karena begitu bahagianya 6 bulan ke depan akan menghadapi bulan Ramadan. Sehingga dengan tradisi seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu menggambarkan betapa bahagianya ketika menyambut bulan Ramadan. Ada 3 persiapan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, yang kedua persiapan ilmiah, dan yang ketiga persiapan jasadiah. Yang dimaksud dengan persiapan ruhiyah adalah mempersiapkan kekuatan ruh kita. Kenapa kita harus mempersiapkan kuatur ruh, harus mempersiapkan kekuatan ruh? Ruh kita harus kuat karena bulan Ramadan termasuk perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual harus diimbangi, harus dibarengi dengan persiapan ruhiyah. Ketika ruhiyah kita, ruh manusia itu sudah kuat, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka perjalanan spiritual melaksanakan saum di bulan Ramadan, dia akan siap segala-galanya. Siap menghadapi godaan-godaan, siap menghadapi hembusan-hembusan yang dihembuskan dalam diri manusia, siap untuk menghadapi godaan ketika godaan tersebut akan mengganggu stabilitas saum di bulan Ramadan. Oleh karena itu, persiapan ruhiyah ini menjadi urgent, menjadi penting, karena berbicara ruhiyah itu berbicara energi, berbicara spirit, berbicara motivasi. Dengan kekuatan ruh yang selama ini mungkin ruhiyah kita tidak dibina dengan baik, maka menjelang bulan Ramadan ini mari kita sama-sama mempersiapkan ruhiyah agar saum kita tidak hanya saum ahli syariat, tetapi dengan kekuatan ruhiyah kita bisa menjalankan saum ahli hakikat. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan ilmiah. Saum itu adalah ar-rihlah al-ilmiah. Saum itu perjalanan yang sangat ilmiah. Artinya benarnya saum secara fikih berarti di situ kita harus memahami fikih saum. Keilmuan itu diperhitungkan di dalam menjalankan saum agar menjadi predikat orang-orang yang tattaqun, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, ketakwaannya semakin meningkat. Maka persiapan ilmiah, keilmuan, apa itu pengertian saum, apa saja yang membatalkannya, bagaimana saum yang disyariatkan, maka di situ dipelajari di fikih saum. Maka persiapan ilmiah ini sangat penting bagi kita semua. Dan persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiah. Saum itu tidak hanya mengendalikan syahwat dan hawa nafsu saja, tetapi saum itu pun melibatkan jasadiah kita. Sumu tasihu, saumlah kamu pasti akan sehat. Artinya sehat di sini sehat lahir dan batin. Secara lahiriah, secara jasadiah, jasad kita harus sehat karena melaksanakan saum, mobilitas aktivitas kita itu harus betul-betul diterjemahkan dengan diimbangi
jasad yang sehat. Jemaah Babu Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 3 persiapan ini menghadapi bulan Ramadan, atau kita siap melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, secara ruhiyah kita siap, secara ilmiah kita pun siap, dan secara jasadiah pun kita siap. Karena banyak tugas-tugas dakwah di bulan Ramadan ini yang harus kita kerjakan. Tugas-tugas, program-program di bulan Ramadan, terutamanya juga di dalam menerjemahkan program-program yang ada di masyarakat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.